Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim ya fattah iftah lana futuhal arifin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin sekalian, para alim ulama cerdik pandai, tua-tua tengganai yang sama-sama insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wabil khusus kepada Ustadz Bambang, senang hati alhamdulillah memfasilitasi dan memotivasi acara buka bersama kita hari ini. Tepatan pula dengan tanggal 27 Rajab. Terima kasih kami segenap dari pengurus Pompes Tahfidzul Quran Al-Amin mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, Ustaz. Inilah pondok kami yang baru berusia 2 tahun baru, Ustaz. Mohon doanya insyaallah terus berkembang, karena kami memang khusus menghafal Al-Quran. Nah, kita katakan bersama kemuliaan dari Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, jelas hadisnya. Rasul menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, mengamalkan, termasuk menghafalkan, maka kelak kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan dari Al-Quran di yaumil qiyamah nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quran. Amin ya rabbal. Bapak Ibu semua kita yang hadir insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini saya hanya sekedar ingin berbagi sharing saja, bahwa ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Ibrahim ayat 7, kita dianjurkan dan kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhingga, luar biasa. Betul? Halo? Betul tidak? Tidak terhingga. Seandainya air laut dijadikan tinta, pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, seraya ingin menulis nikmat yang Allah berikan kepada kita, habislah air laut, habislah pepohonan di muka bumi ini, namun nikmat Allah belum bisa tercatat, terdaftar. Luar biasa, subhanallah. Maka mari kita bersyukur, alhamdulillah. Apalagi sekarang 27 Rajab, insyaallah tidak lama lagi masuk bulan Ramadan. Maka kita dianjurkan perbanyak baca doa. Doa yang sama-sama kita tahu, ketika masuk bulan Rajab, menurut Anas bin Malik, Rasul mengucapkan doa Allahumma, ayo semuanya ikutin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak apa-apa, saya melenceng dikit karena ini lagi pada makan, jangan siapa tahu ya ada yang enggak baca doa makan ini. Silakan lanjutkan. Itu doa makan.
Tapi yang benarnya doa yang dituntun oleh Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namanya kita doa meminta, persoalan soal tidaknya yang jelas kita berdoa kepada Allah meminta. Begitu kan? Semoga insyaallah ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan, panjangkan umur kami ya Allah bertemu dengan bulan. Tentunya kita semua kepingin ketemu Ramadan kan? InsyaAllah. Ini bulannya Allah, bulan ampunan. Maka sebelum Ramadan datang, mari kita saling bersilaturahim seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Kemuliaan silaturahim yang kita adakan ini luar biasa. Apa fadilahnya? Pertama fadilah kata ulama, mulai kita kemarin memasang niat untuk buka bersama di pondok kita ini, baru niat saja. Mungkin seminggu yang lalu sudah informasi ini kita ketahui. Kita pasang niat insyaallah sehat badan panjang umur saya datang. Maka semenjak itu juga Allah mencatat sebagai amal ibadah niat kita itu. Belum pergi kita. Hebatnya itu kalau kita niatnya baik. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir ini punya niat yang lurus. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan ketampanan, kecantikan seseorang, kegagahan, kekayaan, apa lagi? Jabatan, bukan. Tapi lebih daripada itu, yang langsung berkomunikasi dengan Allah. Rasul menyatakan di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah semua amalnya. Niatnya maksudnya. Kalau segumpal daging itu tidak baik, maka hancurlah semua amalnya. Apa itu? Ala wahiyal qalba. Itulah hati. Maka pentingnya kita meluruskan niat kita. Ikhlisu a'malakum lillah, fa innallaha la yuqbalu ma khulisa lahu. Ikhlaskan semua amalmu karena sesungguhnya Allah menolak sesuatu yang tidak kamu ikhlaskan. Kesini mungkin cuma mau dapat misalnya pisang, ini ada pisang nampaknya. Pisang dari mana nih Ustaz Bapak? Dari Ilir. Alhamdulillah. Mau dapat jeruk atau mau lihat-lihatlah mungkin kan. Biar ketemu. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau niatnya baik, tidak masalah. Ta'aruf. Insya Allah. Saya bangga ini di sini luar biasa. Banyak di sini laki-laki yang ganteng-ganteng, gagah-gagah, Insya Allah. Dan soleh. Dan juga banyak di sini para putri-putri yang solehah. Insya Allah. Ngapa ada yang mau didoain tidak? Didoakan insya Allah yang belum dapat jodoh, semoga Allah berikan pasangan yang soleh dan solehah. Ya. Ustaz Bambang kok semangat kali nih. Masya Allah. Tapi luruskan nih niat. Nah itu yang maksud saya. Pertama yang sekedar mengingatkan. Semua amal kita mesti dengan niat yang ikhlas. Itulah tingginya. Kalau sudah ikhlas insya Allah Allah terima. Balik tadi masalah syukur. Ini saya nggak membahas syukur, tidak apa-apa ya Ustaz Bambang. Syukur. Kita jangan jauh-jauh lah menilai, melihat nikmat Allah. Di tubuh kita saja yang kita pakai ini. Kalau kita mau belajar dari nikmat Allah, banyak betul yang perlu kita syukuri. Contoh apa? Apa contohnya? Gigi. Ini salah satu panca indera kita. Pernah tak kita berpikir, ini gigi dari kita dulu lahir ke muka bumi ini. Ya, kalau kecil-kecil kan kadang tumbuh, patah lagi, tumbuh lagi. Tapi alhamdulillah sampai umurnya panjang 90 tahun, ratusan tahun umur, itu gigi tidak pernah saya lihat panjang seperti panjangnya rambut. Tumbuhnya rambut, betul? Pernah tak kita berpikir? Tapi coba bayangkan nikmat yang Allah berikan, Allah ciptakan gigi ini. Tumbuh seperti tumbuhnya rambut. Oh, Masya Allah, tiap bulan mesti dipangkas itu. Kalau tidak dipangkas susah nih makan. Betul? Itu sepele. Nikmat Allah. Rambut bisa diurai, bisa disisir, dibentuk. Tapi pernah tak kita berpikir bagaimana rambut kita kalau seandainya Allah ciptakan rambut itu kerasnya seperti keras sapu lidi. Tahu sapu lidi? Sapu lidi. Keras. Yang pakai peci susah. Yang pakai jilbab mungkin apa lagi? Subhanallah.
Subhanallah. Tapi kadang-kadang manusia tidak bersyukur. Dikasih Allah rambut, Masya Allah. Dikasih alis, ya, dicukur, betul. Ditukar dengan apa? Sepidol. Masya Allah. Itu merubah nikmat Allah. Padahal alis ini manfaatnya luar biasa. Kalau hujan lebat, nyangkut dia di sini. Jadi segala nikmat Allah itu luar biasa. Ada fungsi manfaat yang Allah berikan. Apa lagi? Gimana apa lagi? Hidung. Hidung ini kan ngadapnya ke bawah. Coba bayangkan kalau hidung ini Allah balik sak ke atas, hujan bagaimana kira-kira? Maka ini saya memberikan contoh yang sederhana. Pentingnya kita bersyukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Siapa yang bersyukur janji Allah apa? Allah tambah nikmat. Tapi siapa yang kufur tidak mau mensyukuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Ini saya gara-gara saya tadi ngangkat peci saya jadi agak miring nampaknya nih di kamera jadi jelek. Masyaallah. Allahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka senang hati saya ucapkan terima kasih. Yang hadir ini yang muda-muda, mari kita berjuang. Saya juga pernah jadi muda. Sekarang saja masih muda tak kira-kira? Masih ya? Ada peluang masih ya? Peluang menambah pondok gitu Ustaz. Wasyababaka qabla haramikah, kata Rasul. Pelihara masa muda sebelum datang waktu. Di muda kita inilah kita mengukir prestasi. Harus kita pasang niat mau kemana kita di dunia ini. Saya dulu mohon maaf. Ini kuasa Allah. Boleh sharing ya? Saya dulu pemaling jujur saja. Penipu. Waktu dulu muda. Sering berkelahi. Gini-gini ini preman juga nih. Jangan dipancing-pancing. Pokoknya maksiat itu Masya Allah. Hanya saja pacaran saya dulu tidak pernah. Ini ngasih tahu yang muda-muda ini. Kalau punya pacar putuskan juga saat ini. Yang perempuan punya kenalan pacaran, putuskan juga malam ini kalau Anda mau selamat. Setuju? Setuju? Kalau mau jadi orang sukses, putuskan. Karena dalam Islam itu, Ustaz, tidak ada pacaran. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Oh, Masya Allah, berat. Nggak ada. Betul? Karena mohon maaf nih sharing saja. Saya punya dapat ilmu dulu. Waktu kuliah dikasih tahu sama Ustadz saya. Dosen saya itu, Ustadz Dinda, Ustadz Amin. Pacaran itu ada 3 positifnya. Ternyata ada positif juga. Adik-adik sekalian, ada positif. Pertama positif apa? Haram. Ya, la taqrabuz zina. Haram. Ngampiri beda boleh. Ini karena ada bunda-bunda nih, maksud saya saling mengingatkan karena dulu saya pengalaman juga. Udah taubat tapi. Haram pertama positif. Ini catat nih. Yang kedua positif zina. Itu adik sekalian ini perempuan. Karena saya punya anak Ustadz 4 perempuan. Tugas saya ini berat betul. Makanya sahabat nanya, siapa yang punya anak perempuan? Saya Rasul, berapa kau punya anak perempuan? Saya 2. Kau ada peluang masuk surga. Dan begitu niannya. Lalu sahabat bertanya, saya cuma 1 ya Rasul, ada peluang saya masuk surga? Kau juga. Tapi tugas punya anak perempuan itu bukan mudah. Salah sedikit pergaulan, aib terbuka. Betul? Maka saya senang ini. Lihat subhanallah. Wajah-wajah muslimah luar biasa. Tuh, balik tadi zina. Jadi Dek, ini saya sering kalau di kuliah mahasiswa saya sering kasih ingat. Itu gombal itu. Kalau ada yang laki-laki dekat-dekat motor itu bohong itu. Pengalaman saya. Itu sebenarnya mohon maaf ada yang kepingin dicapainya. Cinta itu sesungguhnya apa yang kita sayang, betul nggak? Setuju nggak? Saya punya HP ini. Saya cinta dengan HP saya.
Tidak mungkin saya banting dia. Betul? Itu sederhananya. Kalau kalian ta'aruf dengan perempuan, tapi kalian niatnya menjaga kehormatan, menjaga harga dirinya, kalian lindungi dia, dan sungguh-sungguh dan serius untuk menuju ke pelaminan, nikah, maka itulah cinta sesungguhnya. Tapi kalau dikit-dikit naik motor, dekat-dekat, adik nih, kayaknya tangan adik nih lembut nih, Allah. Hanya tangan adik yang paling lembut di muka bumi. Oh. Percaya nggak tuh? Demi Allah, itu akan menuju kepada zina. Zina tangan, zina mata, zina mulut, dan akhirnya kata Rasul, dua orang insan yang berlain jenisnya, laki perempuan berduaan, yang ketiganya akhirnya terjadilah zina yang sebenarnya. Dan positif yang ketiga apa? Positif hamil. Baru nyesal. Maka dari sekalian belajar saja. Dah usah. Insya Allah kalau sudah punya ilmu datang sendiri itu. Kalau memang jodoh kita nggak kemana-mana. Setuju nggak? Sungguh-sungguh saja. Baru nyesel. Bang, gimana? Bang, kata cowok, nyantai deh, nyantai. Nyantai. Yang korban tuh wanita kadang. Kenapa tidak? Cari dukun bagaimana bisa menggugurkan kehamilan. Dapat dia, karena dukun tadi tidak punya alat medis yang cukup, akhirnya digugurkan, terjadilah pendarahan. Lalu apa yang terjadi dengan wanita itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya titip pesan kepada adik-adik perempuan, jaga kehormatan dan harga diri kalian. Satu kali ternodai, maka kalian akan menyesal seumur hidup. Kalaupun itu sudah terjadi, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Halo? Sudah azan belum? Belum. Masya Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan lindungan Allah, dan kita pandai bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan saya doakan ini yang ganteng-ganteng ini jaga sholat kita ya. Itu pesan Rasul ketika Rasulullah mengakhiri